Assalamualaikum sahabat semua. Kisah ini tentang seorang TKI sopir pribadi di Dubai yang dipecat majikan bule cantik dengan cara kasar. Namun setelah ia pergi, justru rasa rindu yang tak terduga muncul. Mari kita bersolawat di komentar dan sebutkan kota asal Anda. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, dan rezeki berlimpah untuk kita semua, amin. Malam itu, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Raka Pradana duduk termenung di beranda rumahnya yang sederhana. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang seolah menambah beban pikirannya. Ia menatap jauh ke hamparan sawah gelap. Sementara di dalam rumah, ibunya terbaring sakit dan adiknya sedang belajar dengan lampu temaram. Raka sadar, hidup di desanya tak akan membawa banyak perubahan. Kerja serabutan di kampung hanya cukup untuk makan seadanya. Ia ingin sesuatu yang lebih, ingin mengangkat derajat keluarganya, memberi pengobatan layak untuk ibunya, dan masa depan lebih baik untuk adiknya. Beberapa hari sebelumnya, seorang temannya menawarkan kesempatan bekerja di luar negeri. Dubai, sebuah kota megah dengan gedung-gedung menjulang. Raka hanya pernah mendengar namanya dari televisi, tak pernah membayangkan akan menginjakan kaki di sana. Namun pilihan itu kini terasa seperti satu-satunya jalan. Dengan bismillah, ia mengambil keputusan besar. Menjadi seorang TKI. Bukan pekerjaan yang tinggi, hanya sopir pribadi bagi keluarga bangsawan. Tapi bagi Raka, ini adalah harapan baru. Ia percaya, selama tetap berpegang pada doa dan tawakal kepada Allah, semua bisa ia jalani. Esoknya, dengan hati berat ia pamit pada ibunya. Air mata sang ibu jatuh ketika menggenggam tangan putranya. Jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa solawat dan doa di setiap langkahmu, ucapnya lirih. Raka hanya bisa menahan sesak di dada, berjanji akan kembali membawa kebahagiaan. Di bandara, Raka berangkat dengan koper sederhana. Dari balik jendela pesawat, ia melihat tanah kelahirannya perlahan mengecil. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Setelah menempuh perjalanan panjang, Raka akhirnya tiba di Dubai. Kota itu bagaikan dunia lain baginya. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan, jalan raya dipenuhi mobil mewah, dan udara gurun yang panas menusuk kulit. Semua terasa asing, namun juga memukau. Hari itu, ia langsung diantar menuju sebuah kawasan elit, tempat keluarga majikannya tinggal. Villa megah dengan gerbang tinggi dan halaman luas membuat Raka terdiam. Ia sadar, inilah rumah barunya untuk beberapa tahun ke depan. Seorang pria berkebangsaan Arab menyambutnya, memperkenalkan diri sebagai kepala rumah tangga. Setelah memberi arahan singkat, pria itu membawa Raka masuk ke ruang tamu yang luas. Aroma parfum mewah memenuhi udara, dindingnya dipenuhi lukisan besar, dan lantainya mengkilap seperti kaca. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita muda berambut pirang masuk dengan langkah tegas. Wajahnya cantik, namun tatapannya dingin. Dialah Sofia Albrecht, majikan baru Raka. Wanita keturunan Eropa itu mengenakan gaun elegan, memancarkan wibawa sekaligus keangkuhan. Sofia menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu sopir baru itu?" tanyanya dengan suara datar. Raka menunduk sopan, menjawab singkat, "Iya, madam." Tanpa banyak basa-basi, Sofia mulai memberinya perintah. Jam kerja ketat, aturan yang harus dipatuhi, hingga larangan keras untuk terlambat atau salah paham dengan instruksinya. Nada bicaranya tegas, bahkan terdengar meremehkan. Raka hanya bisa mengangguk, menahan diri. Di dalam hati, ia sempat merasa kecil dan dipandang rendah. Namun ia sadar, pekerjaannya bukan untuk gengsi. Ia datang demi keluarga, demi ibunya yang sedang sakit. Malam pertama di kamar kecil belakang rumah besar itu, Raka berbaring di ranjang tipis. Pandangannya kosong menatap langit-langit. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat, agar selalu bersabar dan menjaga solawat dalam hati. Saat itulah, ia berjanji, apapun sikap majikannya, ia akan bertahan. Sebuah awal yang dingin, tapi Raka tahu, ini baru permulaan. Hari-hari pertama bekerja menjadi ujian berat bagi Raka. Setiap pagi, ia harus menyiapkan mobil sebelum matahari terbit. Membersihkan kaca hingga berkilau, memastikan mesin berjalan sempurna,
bahkan mengatur suhu kabin sesuai keinginan majikannya. Namun, apapun yang ia lakukan selalu terasa salah di mata Sofia. Jika AC terlalu dingin, Sofia mengernyit kesal. Jika terlalu hangat, ia akan menegur dengan nada tinggi. Pernah sekali, Raka salah mengambil jalur jalan, Sofia langsung memarahinya tanpa ampun di dalam mobil. "Bagaimana bisa kamu tidak tahu jalan di kota ini? Jangan bikin aku terlambat lagi." Suara Sofia memecah keheningan, membuat Raka hanya bisa menunduk, meminta maaf dalam bahasa Inggris terbata-bata. Meski hati terasa ditusuk, Raka menahan diri. Ia sadar, pekerjaan ini bukan tentang harga diri. Setiap kali rasa marah ingin meledak, ia teringat wajah ibunya di kampung. Ia teringat doa yang dipanjatkan sebelum berangkat, agar Allah selalu melindunginya di tanah perantauan. Malamnya, ketika sudah kembali ke kamar kecilnya, Raka sering duduk termenung. Ia membaca doa pelan, membisikkan solawat untuk menenangkan hati. Bukan sekali dua kali ia ingin menyerah, tapi bayangan ibunya yang terbaring sakit membuatnya bertahan. Di balik sikap dingin Sofia, Raka kadang melihat sesuatu yang aneh. Ada momen singkat ketika tatapan wanita itu bukan sekadar marah atau meremehkan. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik matanya. Tapi sebelum sempat dipahami, Sofia selalu kembali menunjukkan wajah angkuhnya. Hari demi hari, Raka semakin terbiasa dengan teguran. Tubuhnya lelah, hatinya tertekan, tapi tekadnya tetap kokoh. Ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa semua teguran itu perlahan akan menyeretnya ke sebuah takdir yang jauh lebih rumit dari sekadar pekerjaan seorang sopir. Pagi itu, Sofia tampak lebih terburu-buru dari biasanya. Ia memiliki janji penting di sebuah hotel mewah di pusat kota Dubai. Dengan wajah tegang, ia masuk ke mobil dan langsung memberi perintah. "Cepat, jangan sampai aku terlambat." Raka mengangguk sopan, menyalakan mesin, lalu melajukan mobil ke jalan raya yang ramai. Udara panas gurun bercampur dengan deru kendaraan, membuat suasana semakin menekan. Di sepanjang perjalanan, Sofia beberapa kali melihat jam tangannya dengan gelisah. Di sebuah persimpangan, mendadak sebuah kendaraan lain memotong jalur dengan kecepatan tinggi. Raka refleks membanting setir ke kanan, nyaris menabrak pembatas jalan. Sofia terhuyung, terkejut, lalu menatap Raka dengan wajah marah. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya melengking. "Maaf, madam, mobil itu tiba-tiba masuk jalur," jawab Raka dengan nada cemas. Namun Sofia tidak menerima alasan itu. Sepanjang perjalanan, ia terus menegur Raka dengan nada tinggi. Tatapannya tajam seolah tak memberi ruang sedikit pun untuk penjelasan. Meski hatinya perih, Raka memilih diam, fokus mengendalikan mobil agar selamat sampai tujuan. Setibanya di hotel, Sofia turun dengan langkah cepat tanpa menoleh sedikit pun. Raka hanya bisa menghela napas panjang. Telapak tangannya masih basah oleh keringat dingin. Ia sadar, apapun yang terjadi, ia tetap akan dipersalahkan. Sore hari, ketika Sofia kembali ke mobil, suasana hening menyelimuti. Tak ada kata-kata selain perintah singkat ke arah rumah. Sepanjang jalan, Raka hanya menatap lurus, menahan segala rasa dalam dada. Namun di balik sikap keras itu, ada sesuatu yang tidak disadari Sofia. Ia sebenarnya selamat berkat refleks Raka. Meski tak diucapkan, rasa aman yang ia rasakan hari itu justru datang dari sopir yang baru saja ia maki. Malamnya, Raka kembali ke kamar kecilnya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan harus menghadapi semua ini? Namun seperti biasa, ia menutup harinya dengan doa dan solawat, berbisik lirih agar Allah memberinya kekuatan untuk bertahan. Hari itu, matahari baru saja naik ketika Sofia bersiap pergi menghadiri sebuah acara penting. Ia mengenakan gaun elegan, wajahnya dihias riasan sempurna, dan wibawanya semakin terpancar. Raka sudah menunggu di depan dengan mobil yang terparkir rapi, berharap hari itu berjalan tanpa kesalahan. Namun takdir berkata lain. Saat perjalanan, Raka salah menafsirkan perintah Sofia untuk mengambil jalur cepat menuju sebuah gedung pertemuan. Ia melewati jalan yang berbeda, membuat Sofia terlambat beberapa menit. Di hadapan banyak orang penting yang sudah menunggu, Sofia turun dari mobil dengan wajah marah. Sorot matanya tajam,
bibirnya bergetar menahan emosi. Dan di depan semua orang, ia melontarkan kata-kata yang menusuk hati. "Mulai hari ini, kamu dipecat. Aku tidak butuh sopir ceroboh seperti kamu." Suara itu bergema, membuat beberapa orang menoleh. Raka terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Hanya ada rasa hancur yang menguasai dadanya. Tanpa diberi kesempatan, Sofia melangkah pergi meninggalkan Raka yang masih berdiri kaku di samping mobil. Detik itu juga, pekerjaannya yang ia pertahankan dengan penuh kesabaran berakhir begitu saja. Malamnya, Raka membereskan barang-barang kecil di kamarnya. Hanya koper sederhana yang ia bawa pertama kali datang. Di sudut kamar, ia duduk lama, menatap kosong. Suara tangisan tertahan pecah di keheningan. Ia merasa gagal, bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai anak yang berjanji akan pulang dengan kebahagiaan untuk ibunya. Namun di balik semua itu, Sofia yang kembali ke kamarnya justru merasakan kekosongan aneh. Untuk pertama kalinya, ia duduk termenung, teringat pada sosok sopir yang selalu siap menjemputnya, meski penuh kesalahan kecil. Ada perasaan asing yang mulai muncul, meski ia sendiri enggan mengakuinya. Raka pergi dengan luka, sementara Sofia diam-diam mulai merasakan kehilangan. Hari-hari setelah pemecatan itu terasa begitu sepi bagi Raka. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos kecil yang ia sewa dengan sisa uang tabungannya. Dari jendela sempit, ia memandang kota Dubai yang gemerlap, namun justru membuatnya merasa semakin asing. Setiap pagi, Raka terbangun tanpa pekerjaan. Ia mencoba mencari lowongan baru, namun persaingan ketat membuat langkahnya berat. Di tengah kebingungan itu, bayangan Sofia terus muncul di pikirannya. Sosok wanita yang selalu menegur, memarahi, bahkan meremehkannya, kini justru ia rindukan. Ia merindukan tatapan tajam yang membuatnya tertekan. Ia merindukan suara perintah yang dulu terasa menyakitkan. Semua itu seperti telah menjadi bagian dari hari-harinya. Tanpa sadar, Raka menyadari bahwa di balik sikap keras Sofia, ada sesuatu yang membuat hatinya terikat. Di sisi lain, Sofia pun merasakan perubahan. Sejak Raka pergi, ia mulai merasa kesulitan. Sopir baru yang menggantikan tidak pernah seteliti Raka. Mobil sering terlambat dipanaskan, rute sering salah, dan entah mengapa, kenyamanan yang dulu ia rasakan kini menghilang. Sofia duduk di ruang tamunya yang luas, menatap kosong pada secangkir kopi yang mulai dingin. Dalam hati ia mengakui, ada sesuatu yang berbeda dari pria sederhana itu. Kesabaran, kerendahan hati, dan tatapan penuh keikhlasan yang dulu sering ia abaikan, kini justru membuatnya rindu. Namun ego dan gengsi menutup mulutnya. Ia tidak mungkin begitu saja menghubungi seorang sopir yang sudah ia pecat dengan kasar. Sofia memilih diam, meski hatinya bergolak. Sementara itu, Raka hanya bisa menunduk dalam doa. Ia berbisik lirih, memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar. Antara luka, rindu, dan harapan, hidupnya kini berada di persimpangan yang semakin rumit. Malam itu, Raka duduk sendirian di atap kos. Angin gurun berhembus kering, membawa rasa sepi yang tak terjelaskan. Lampu-lampu kota Dubai berkilau di kejauhan, seolah mengejek kesendirian yang ia rasakan. Dalam benaknya, bayangan Sofia terus hadir. Bukan lagi sebagai majikan yang galak, tetapi sebagai sosok yang diam-diam meninggalkan jejak di hatinya. Raka mencoba menepis. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat kenangan itu menempel. Ia teringat saat Sofia pertama kali menegurnya dengan nada tinggi. Teringat wajah angkuh yang selalu membuatnya tertekan. Anehnya, semua itu kini justru menghadirkan kerinduan yang membuat dadanya sesak. Di waktu yang sama, Sofia duduk termenung di kamar pribadinya. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Di tangannya, sebuah cangkir teh hanya disentuh tanpa diminum. Ingatannya melayang pada momen-momen ketika Raka masih bekerja. Sopir sederhana yang selalu menunduk sopan, meski dimarahi berulang kali. Ada sesuatu dalam diri Raka yang tidak bisa ia temukan pada orang lain. Kesabaran itu, ketulusan itu, bahkan tatapan matanya yang tak pernah berani menantang, justru kini membuat Sofia merasa kehilangan. Beberapa kali ia hendak mengambil ponselnya, berniat menghubungi kepala rumah tangga untuk mencari tahu keberadaan Raka. Namun gengsinya menahan.
Ia tidak rela mengakui bahwa seorang sopir biasa bisa membuat hatinya resah. Sementara itu, Raka menutup matanya, berbisik lirih solawat untuk menenangkan hati. Ia tidak tahu apakah perasaan ini sekadar rindu atau sesuatu yang lebih dalam. Yang ia tahu, bayangan Sofia kini menjadi bagian dari hidupnya, meski ia sudah tidak lagi berada di sisinya. Malam itu, dua hati yang berbeda dunia sama-sama dirundung sepi. Tanpa disadari, keduanya terikat oleh rasa kehilangan yang tak pernah mereka rencanakan. Hari itu, Raka sedang berjalan pulang dari sebuah wawancara kerja yang gagal. Wajahnya lesu, langkahnya berat. Jalanan Dubai yang biasanya tampak megah kini terasa begitu asing dan menyesakan. Ketika ia melewati sebuah pusat perbelanjaan mewah, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh darinya. Dari dalam, keluar sosok yang begitu dikenalnya. Sofia. Wanita itu tampak anggun dengan gaun sederhana, namun wibawanya tetap sama. Raka terdiam di tempat, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu harus menyapa atau berbalik pergi. Namun takdir seolah memaksa, karena Sofia menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Sesaat, Sofia tertegun. Ada kilatan emosi di matanya yang sulit dijelaskan. Ia tidak menyangka akan melihat Raka lagi, apalagi di tempat umum seperti itu. Raka segera menunduk, berniat berlalu tanpa menimbulkan masalah. Namun suara Sofia menghentikan langkahnya. "Raka," panggilnya lirih, hampir tak terdengar. Langkah Raka terhenti. Ia berbalik perlahan, menatap wanita yang pernah memecatnya dengan kasar. Ada campuran perasaan di hatinya, antara rindu, luka, dan kerinduan yang tak pernah ia sangka. Sofia menatapnya dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Tidak ada kemarahan, tidak ada keangkuhan. Hanya ada keheningan dan sesuatu yang sulit diuraikan. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Raka menunduk hormat, lalu berkata pelan, "Apa Madam baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu membuat dada Sofia bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa rapuh di hadapan pria sederhana itu. Namun gengsinya menahan kata-kata yang seharusnya keluar. Ia hanya mengangguk singkat, lalu berbalik masuk kembali ke mobil. Raka terdiam, menyaksikan mobil itu pergi meninggalkan jejak debu di jalan. Hatinya semakin kacau. Pertemuan singkat itu membuka kembali luka lama, sekaligus menyalakan api rindu yang lebih besar dari sebelumnya. Sejak pertemuan singkat di depan pusat perbelanjaan itu, hati Raka tak pernah tenang. Wajah Sofia terus muncul dalam benaknya, seolah menolak untuk pergi. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Bahkan doa dan solawat yang biasanya menenangkan kini bercampur dengan bayangan yang membuat dadanya sesak. Ia mencoba menyibukkan diri dengan melamar pekerjaan baru. Namun di setiap langkah, selalu ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Di keramaian, ia merasa sepi. Di kesendirian, ia justru semakin dihantui rindu yang tak wajar. Di sisi lain, Sofia pun tidak kalah gelisah. Pertemuan mendadak itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Saat kembali ke rumah besar yang biasanya terasa megah, malam itu ia merasa ruang-ruang kosong semakin dingin. Tak ada lagi suara mesin mobil yang menyala pagi-pagi, tak ada lagi sosok sopir sederhana yang selalu menunggu dengan sabar di depan pintu. Beberapa kali ia berdiri di balkon, menatap langit Dubai yang bertabur lampu kota. Dalam hatinya, ia bertanya mengapa sosok seperti Raka masih bisa membuatnya gelisah. Ia punya segalanya, harta, kemewahan, dan status tinggi. Namun kehilangan seorang sopir justru membuatnya merasa ada yang tercabut dari hidupnya. Sofia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia sadar, ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Rindu. Sebuah kata yang selama ini tak pernah ia biarkan masuk dalam kamus hidupnya. Sementara itu, di kamar kos kecilnya, Raka duduk di lantai dengan kitab kecil yang ia bawa dari kampung. Jemarinya menyentuh halaman yang sudah lusuh, bibirnya bergetar melantunkan doa. Namun matanya basah, karena ia tahu, bukan hanya beban hidup yang kini ia bawa, tapi juga perasaan yang tumbuh di tempat yang salah. Dua hati, dua dunia, kini sama-sama terikat oleh rindu yang tak pernah mereka duga. Hari-hari terus berjalan,